Nah, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita di bulan Rajab berkah, hirup berkah, rezeki berkah, keluarga berkah. Kemudian di bulan Sya'ban berkah. Lamun 2 bulan niki berkah, maka bulan-bulan yang lain pun akan ikut berkah. Oke? Makanya dari awal sering yang sampaikan, kunci masa depan kita 1 tahun niki adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Solah bulan Rajab, solah le bulan Sya'ban. Solah le bulan Sya'ban, solah le bulan Ramadan. Solah le bulan Ramadan, 1 tahun insyaallah tiang pelunggu senamian terpelihara, terjaga. Solah bagus kelampan irup 1 tahun yang dalam membaca Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, lamun tendik tahu nangis, berusaha nangis. Nangis-nangisan wah. Ya. Bagus cengeng le julun desida Allah, bagus. Malah dengan saat tetap nangis le julun desida Allah niki, wajahnya haram tersentuh api neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, wajahnya haram masuk dalam neraka. Haram tersentuh. Kalau doa itu doa yang kita pahami, ibu, bapak-bapak. Hendaknya kita berdoa dengan doa yang kita pahami. Ini lalu udah berdoa dan tak paham. Apa jaken nanti betul. Oke. Makanya mau perlu niki ibu, bapak-bapak belajar. Paling tidak lamun tendek paham arti per kalimat, kita paham tujuan doa itu, tujuan doanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dosen tiang pelonggo senamian bersih. Makanya tidak ada dosa besar lamun tetap tunasane pengampunan. Kodek jarin arah bukit niki, bukit, gambaran bukit. Kira-kira ini datar? Tahunan lendak? Tahun, bilang jelo ditambah ya. Yang penting sabar, istiqomah, nambah, tambah, prata, tambah, prata. Lebih berber-ber ke belik gunung tiak. Jadi semuanya niki adalah istimrar. Harus terus menerus intinya. Berembe-rembe ruan dosen, la tayasu mir rauhillah, dendek berputus asa dari rahmat Allah. Manusia paling lengil di atas dunia niki, ibu, bapak-bapak, adalah manusia yang berputus asa. Manusia paling lengil. Manusia paling lengil, paling bodoh, paling beban, manusia saya berputus asa. Makhluk sak paling lengi, manusia sak berputus asa, manusia sak makhluk sak paling lengi, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Saya contoh makhluk sak paling berputus asa, iblis laknatullahi alaih. Iblis niki contoh makhluk nenek yang berputus asa dari rahmat Allah. Makanya dia terhina, paling bodoh niki. Pinter lagu bodoh. Kembem bodoh iblis niki lantaran ketawa nentana lemak, ia tersiksa atas sida Allah dia milih taubat sampai mangkin. Dia lebih memilih untuk masuk ke dalam neraka ketimbang dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi niki? Saya nggak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dia berputus asa dari rahmat Allah. Kan bisa saja dia minta, ya Allah, anekah ke tunas pengampunan atas dosa-dosa yang sawah lewat, sambil milih sujud. Jak Nabi Adam, tunas pengampunan. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam terdatangi si
iblis. Apa ongkad iblis? Ya Musa, kalimullah. Musa, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Coba baraang ke desida Allah, ngeraus ke desida Allah. Meleng ketobat. Ongkad iblis. Meleng ketobat. Baraang ke desida Allah, meleng ketobat. Adik salemak selamat. Akhirnya Nabi Musa berbicara kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya panjakmu hambamu iblis ingin bertobat dari dosa-dosanya. Nabi firman Allah, Musa, sampaikan ke iblis, lamun mele tobat ja, lalong kejok kuburan Nabi Adam, sujud ke julun kubur Nabi Adam. Akhir tebara iblis, iblis, meni basen desida Allah lamun mele terima tobat teja lalong ke jauh kuburan Nabi Adam, sujud ke julun kubur Nabi Adam. Le langsungan seringe, le langsungna gedok nyurah, dia ke gemes. Dia tidak mele sujud le julun le kubur, padahal karena sujud doang Allah mengampuni dosa-dosanya terus. Lagu saking dia berputus asa dari rahmat Allah, pekerjaan sakmarak niki ndek tau gawe. Sekedar datang karena sujud di dalam kisah sujudnya para malaikat terhadap Nabi Adam niki beda pendapat ulama. Arak sak kena sujud marak tiang pelungguh di dalam solat, meletakkan kening di lantai. Arak sak kena sekedar nunduk. Ya, jadi ulama berbeda pendapat. Karena memang syariat sebelum datang Islam niki kanggo tersujud, menggunakan kening kepada siapapun, terutama kepada Nabi, kepada dengan toa. Lamun sademan datang Islam. Makanya kisah sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf serta ayahnya yaitu Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf niki kata ulama adalah sujud dengan kening. Saundeman datang Islam kanggo niki lagu demen wah datang Islam syariat sujud dengan kening untuk makhluk itu dihapus dengan kanggo malik. Enggak kanggo tersujud kadu kening niki hanya kepada Allah Subhanahu. Maka diperintah iblis selama nemele terima taubat lalang ke kuburan Nabi Adam. Terus sujud. Apa ini iblis? Dia gemas. Dia gemas sujud. Dia mensa irup doang dia gemas sujud, apalagi nak mati. Sombong seorang iblis dia. Sombong gati, keras gati. Demen masa irup doang dia gemas sujud, apalagi nak mati. Maka lamun arak manusia mangkinan niki bersifat demen irup doang dia gemas maafan, apalagi nak mati. Lah ini paden berarti marak sifat iblis. Dek terganggu ibu-ibu bapak-bapak. La tayasu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Contoh makhluk sak berputus asa baru iblis. Padahal ketika dia melakukan perintah Allah langsung dihapus dosa-dosanya. Tamun surga. Lagu memang ya ruan qada qadar Allah. Iblis niki terciptaan sida-sida Allah untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ujian tiap tiang pelonggo tsunamian. Ujian tiang pelonggo di dunia ini ada dua. Yang pertama gangguan dari iblis setan. Yang kedua ujian dari hawa nafsu. Nih saya dalam hati. Maka ketika puasa Ramadan, iblis setan dibelenggu, terantai, den tahu lalu ganggu dengan ndek tergoda, ndek terayu, pokoknya ndek tahu begawian iblis setan iki. Demen bulan Ramadan. Tetapi yang ada apa? Hawa nafsu sama sih. Yang mengajak kita kepada keburukan.
Lamun wa iblis wah terjerat, tertali, ia mau tahu masih gawe-gawe sandende, berarti memang kita terlalu mengikuti nafsu kita. Ada yang belum kita ikat, yaitu nafsu-nafsu dunia kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kari seberat deh. Kari seberat debedaitan insyaallah kanca bulan bulan Ramadan. Maka Nabi mengajarkan sopok doa. Sopok doa niki ma'ruf dan terkenal. Tiang pelengah senamian girang terbaca doa niki, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Niki doa. Doa niki dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Hilyatul Auliya. Riwayat dia dari Zaid An-Namiri niki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan tiang pelenggus senamian idza dakhala Rajab. Apabila Rajab sudah masuk, qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan berkahi kami juga di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita di bulan Rajab berkah, hirup berkah, rezeki berkah, keluarga berkah. Kemudian di bulan Sya'ban berkah. Lamun 2 bulan niki berkah, maka bulan-bulan yang lain pun akan ikut berkah. Nggih. Makanya dari awal sering yang sampaikan, kunci masa depan kita 1 tahun niki adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Solah bulan Rajab, solah le bulan Sya'ban. Solah le bulan Sya'ban, solah le bulan Ramadan. Solah le bulan Ramadan 1 tahun. Insyaallah tiang pelunggu senamian terpelihara, terjaga. Solah bagus kelampan irup 1 tahun yang akan datang. Makanya terjaga-jaga 2 bulan, 3 bulan niki. Dengan amal soleh, kebaikan, ketaatan, sedekah, puasa, baca Quran, mulai dari mangkinan niki, isi hari-hari kita dengan bacaan Al-Quran, selembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, sejuz, bilang jelo, ya, bilang jelo, bilang malam, baca Quran. Kehebatan saran Quran niki ziyadatul barakah. Ada barakatul waktu, barakah waktu bagi orang-orang yang senantiasa membaca Quran. Saya rajin baca Quran, waktu berkah. Berkah waktunya. Makanya adik-adik kita ini, anak-anak kita, setiap subuh wajib baca Quran. Setiap maghrib wajib baca Quran. Kita ajarkan seperti itu. Agar kenapa? Agar waktunya berkah. Berkah waktunya. Di awal paginya diawali dengan keberkahan, bacaan Quran. Sorenya ditutup dengan bacaan Quran yang penuh dengan keberkahan. Nah, nggih. Nggih, ada 2 lembar, 3 lembar, pirentan sak mampu ibu-ibu. Nggih. Pira-pirentan mampu, bareh to balik mulai bait Quran, sandai wahbe terbuka niki. Oleh 5 tahun saliwat, tabeng hadiah Quran baru geres. Masih lapis sampai mangkin. Dan buka. Buka, baca. Nggih, buka dan baca. Dan perlu luwe-luwe. Dan perlu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya lebih suka membaca sedikit Al-Quran tapi saya renungi maknanya, ketimbang banyak tapi tidak saya renungi maknanya. Sahabat Umar menyampaikan seperti ini. Lebih baik sekedik baca engkau, lagu si renungi maknanya, saya dalami maknanya. Iya, kata maknanya doa.
Ara tulisan arti de sermine kode ala lo deh. Meni cerita ni ibu sering saya sampaikan. Ara dengan mu'allab to Tarim. Niki kisah di Tarim Yaman. Ara dengan mu'allab. Mu'allab niki jelas nih teman to baca Quran baru ndama Islam, baru berajah alif bata. Lagu ngaji tokoh to Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Dia to ngaji, to berajah. Dia orang Eropa, kemudian datang ke Yaman, ke Tarim, di sana dia belajar agama. Bilang malam dengan kita ingat buka Quran. Buka Quran, nangis. Nangis. Lah, santri melihatnya menangis, la ilaha illallah. Hebat. Meresapi gatis. Mu'allaf ni baca Quran. Itu jakwah ngonet Islam darah bentat wah nangis-nangis baca Quran. Nia baru entama Islam nangis. Sepanjang irok lalu. La ilaha illallah. Kalah si mu'allaf dia si renungi lalu bacaan Al-Qur'an. Itu bilang jalan baca Quran darah ngonek oleh lahir te Islam. Wah nangis ibu baca Quran. No, kalah si mu'allaf baru ni. Nangis. Dia membuka Quran, buka Malik lembaran nangis. Buka lembaran Malik nangis. Akhir tekat Tuhan. Hebat gati pelonggoh je. Luar biasa si khusyuk baca Quran. Sampai-sampai setiap engkau membuka lembaran-lembaran Quran menangis terus. Nabi unin jawaban, oh, dek kebaca Quran. Dek kembang tahu baca Quran. Lagu demeng keingat tulisan lek Quran ni kisah warna beak. Warna beak le dalam Quran cetakan-cetakan terbaru niki tulisannya Allah. Pokok warna beak aja Allah, 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 Allah. Iya le Quran niki. Jadi demeng keingat warna beak ni ketahu, oh ni aran Allah. Nama Tuhan saya ni sak beak ni. Deman tu baca. Ni sak warna biak ni nama Tuhan saya. Ni sak. Iya sekira Allah lo. Ndek nampak bukan berarti saya bisa membaca ndek keman tu baca Quran. Tetapi ketika saya melihat tulisan Allah yang sak warna biak ni, iya sekira oh ni nama Tuhan saya. Ni nama Tuhan saya. Pokok sak biak sedoang simpete. Iya sini roh lalu. Makanya di dalam membaca Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, lamun tendek tahu nangis, berusaha nangis. Nangis-nangisan wah. Ya. Bagus cengeng le julun desida Allah, bagus. Malah dengan saat tetap nangis le julun desida Allah niki, wajahnya haram tersentuh api neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, wajahnya haram masuk dalam neraka. Haram tersentuh api neraka. Makanya berdoa, ya Allah, dengan khusyuk. Bahasa Sasak kadu, bahasa Indonesia kadu. Lagu tu balik ni tahu. Lamun to masjid jable lo suara ni nangis lawan. Yo kembe nangis beli lalu suara. Papa samesa kembe. Kenapa dia menganjurkan di rumah tidak di masjid? Agar hati kita terjaga. Lamun to masjid tahu demen tenangis, teringat si dengan aku paling khusyuk di antara jamaah ni. Aku enggak mesak ketahu nangis, lain-lain jak darat tahu nangis. Aran jak searan bujuk rayu setan iblis niki.
tamun doang cok dalam atin. Den sa gugur. Ruan tangisan tiang pelonggo tsunamian yang awalnya menjadi benteng tiang pelonggo dari siksa api neraka, kemudian berubah menjadi dosa. Ia kemelek dengan iblis setan. Makanya banyak ibadah-ibadah yang sangat sunnah dilakukan di rumah, bukan di masjid. Salah satunya adalah salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Kembeng sunnah lebih sunnah. Ya, bukan berarti larangan di masjid, bukan. Ini bukan kaitannya dengan berarti tebalak sembahyang sunnah di masjid. Ndek, kanggo. Tapi lebih utama salat sunnah itu dilakukan di rumah. Lebih belik pahala. Kenapa? Pak Marabarun ilatnya, sebabnya itu kayak tadi, agar hati kita terjaga. Saya nggak beda kualitas sembahyang ketika kita sendiri dibandingkan lamun teluik kancen. Lamun message Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ngebut. Kurang khusyuk. Lamun message. Lamun luik dengan Allahu Akbar. Iyalah kaya kan? Artinya ada sedikit perbedaan di sana. Ada perbedaan kualitas salat ketika sendiri dengan ketika kita dilihat sama orang. Makanya di sini butuh namanya ikhlas. Ikhlas niki ndarak beda nemesa atau luwih dengan pada angan. Ya, pada angan darak perbedaan. Lu tegita, ndek tegita tetep doang marak bengan. Itulah orang ikhlas. Dipuji maupun dicela tetap doang ate angan. Darak sak demen dipuji taek, demen tercela entut ndak. Orang ikhlas itu yastaqim. Jalannya niki terus lurus. Den bergelombang. Ate angan niki. Dia tidak pedulikan ate niki apakah dia dipuji maupun dicela. Terpuji ndek tidak menyebabkan menjadi ndek ngawang kentok. Dicela tidak menyebabkan dia jatuh. Jaran dengan ikhlas tetap dalam posisinya. Engkau puji, engkau cela, pada doang. Mara irap ibarat tiang pelunggu senamian ngaraos biasa-biasa. Maka untuk menghindari sifat manusiawi sabaru niki, kesunahan lamun sholat sunnah di rumah. Demikian pula lamun memilih nangis-nangisan balik tar. Ya? Lamun memilih nangis-nangisan di rumah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking Sayyidina Umar niki manusia paling teguh, keras luar biasa. Tetapi beliau Sayyidina Umar niki membekas di pipinya itu aliran tangisan. Sampai beronos lesangkep. Onos aliran air mata. Loh, Sayyidina Umar. Jadi lek sangkep meniki ararun guratan yang setiap waktu menetes air mata niki, akhirnya terbentuk di pipinya itu bekas aliran-aliran air mata. Saking kuat nangis Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, para sahabat-sahabat yang lain, mereka menangis. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau adalah salah satu ulama yang ketika menghadiri sebuah majelis taklim seperti niki yang dihadiri oleh ribuan orang, beliau seringkali di saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ibtihal. Apa itu ibtihal? Ibtihal itu adalah titik di mana seseorang itu sangat dekat dengan Allah,
Sehingga setiap ucapan-ucapannya itu langsung masuk dalam hati. Tek. Orang nggak mau nangis pun nangis. Ya. Orang yang nggak mau nangis pun nangis. Nangis. Semua nangis. Ketika beliau berdoa. Doa. Ya. Jadi ketika dia ibtihal berdoa. Dan doa yang sangat dekat. Yang artinya orang sangat khusyuk luar biasa sekali. Sampai-sampai berpengaruh terhadap semua yang hadir. Menangis semuanya, nangis. Mengingat dosa-dosa kita. Makanya kalau doa itu, doa yang kita pahami, ibu, bapak-bapak. Hendaknya kita berdoa dengan doa yang kita pahami. Ini, lalu berdoa dan tak ada paham. Apa jaken nanti buat? Oke, makanya mau perlu niki, ibu bapak-bapak belajar. Paling tidak lamun tendek paham arti per kalimat, kita paham tujuan doa itu, tujuan doanya apa. Kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh, doa ini untuk kebaikan keluarga dan keturunan. Enggak baik. Intinya doa dia untuk kebaikan diri dan keluarga serta anak cucu, keturunan. Kebahagiaan bersama istri, keluarga, ya inti nanti. Itu yang kita pahami walaupun kita tidak paham makna setiap kata dan kalimat. Lamun kana Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia doa tentang keselamatan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia doa adik sak terima napi jua sak penunas te. Adik sak terima ruan pegawaian ibadah te. Endah adik sak taqabbal minna innaka ada saat terterima taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kita tidak perlu memahami per kata. Intinya doa ini tujuannya apa. Kemudian misalnya doa-doa yang lain. Jadi lamun berdoa, doa yang terbaik itu adalah doa yang kita pahami. Itu yang terbaik. Makanya kalau lamun berdoa ibu-ibu, bapak-bapak, lamun ndek hafal doa-doa berbahasa Arab, gunakan doa-doa bahasa Indonesia, bahasa Sasak. Walaupun kata guru kami, doa dari Al-Quran itu adalah doa yang paling cepat. Saya ingat Quran oleh langsung servernya langsung nyambung kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dari hadis pun sama karena sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diucapkan oleh para ulama pun cepat. Nah, lamun sekiranya ndek tahu sama marak-marak niki, maka pergunakan doa yang kita pahami dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa Lekor, bahasa Budanda, bahasa Presa, bahasa Selebung, bahasa Batu Rampe, Batu Rimpa, Memalik, Onyok, Berung, Montong Belai, kadu baik, meriak meriku. Yang penting kita pahami maknanya, kita renungi maknanya. Bahasa Bangkat Laut, putuan. Gunakan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu khusyuk. Dan itu bisa mengundang kekhusyukan tiang belonggoh sampai menangis daripada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ia kehebatan saran menangis dikala berdoa. Dan buktikan ibu-ibu, lamun doa yang dipanjatkan disertai dengan tangisan itu cepat sekali dikabulkan.
Buktikan. Urusan dunia, urusan akhirat, buktikan. Cepat sekali dikabulkan. Kenapa? Karena di sini ada ketersambungan hati tiang pelunggu sunamian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meminum. Minum. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru tajah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sopok doa lamun tuah datang bulan Rajab, berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, bila mak jelo Selasa, malam Selasa mulai pertama lek bulan Sya'ban. Tingkatkan kembali amal ibadah tiang pelunggu sunamian. Sa'wah lek bulan Rajab, rombok tingkatan. Nggih. Tingkatan Malik sekir rajin. Sekir rajin ibadah ndeng kanggo menurun. Itulah makna Isra sebenarnya. Makna Isra, kita amal ibadah kita terus meningkat. Meningkat dan terus meningkat. Karena sejatinya dengan sak bagus niki adalah dengan sak meningkat amal ibadahnya. Meningkat kebaikannya, meningkat kesolehannya. Apik dalam berkata, dalam berbuat, aten lebih lembut, terus sekali lembut dah. Semakin banyak bertobat, itulah orang-orang yang baik. Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Maka tiang pelunggu sunamian lek bulan Sya'ban, lamun tuah datang bulan Sya'ban, terjaga-jaga bulan Ramadan Sya'ban dengan segala kebaikan-kebaikan. Terutama le malam nisfu Sya'ban. Le malam nisfu Sya'ban lema isi ibadah, isi doa-doa. Minimal tiang pelunggu sunamian mengisi bulan Sya'ban, mohon maaf, mengisi malam nisfu Sya'ban dengan salat berjamaah Isya dan subuh. Minimal sekurang-kurang. Cara isi malam nisfu Sya'ban sekurang-kurangnya adalah dengan salat Isya berjamaah, kanca salat subuh berjamaah. Lagu adik sak bau lebihan noh. Maghrib tebarang-barang berdoa. Malam tebarang-barang turas tahajud. Nggih. Subuh tebarang-barang jamaah, sedekah, dan terus kebaikan-kebaikan yang lain. Rombok. Maka malam nisfu Sya'ban niki ndeng kanggo tersia-siaan ibu-ibu. Nggih. Oleh mangkinan niki tak berazam. Oleh mangkinan niki wah tak mulai berazam. Nabi kenen azam niat sandek teman mulai begawean. Pegawean teman sengonek lagu angan tu wah tak mulai. Ya kenen azam. Tiang pelunggu sak berazam untuk mengisi malam nisfu Sya'ban, oleh mangkinan niki wah tak tercatat kebaikan-kebaikan kita. Makanya jangan pernah ragu ndarak modal sugulan lamun berazam niki. Ketaya kena azam. Azam ada namanya azam dan niat. Saaran niat diikuti oleh perbuatan. Mara misal sembahyang, salat. Niat tunin teparan, usolli fardhu subhi. Allahu akbar. Niat tunin teparan. Sehingga angen niki diikuti oleh pekerjaan salat subuh. Wudu.
Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Niat ini teparan niki. Lantaran niat angan berwudu niki diikuti dengan pekerjaan wudu, yaran niat. Berbeda dengan azam. Azam niki angan yang tidak diikuti oleh perbuatan. Ya. Niat yang tidak di meleng kelalo jok to nabaran to bandara le mak tanggal 25. Nah, lalu datang jamaah tiang pulangku. Nggih, lalu umrah. Ini azam niki. Ia teparan aran azam. Oleh nane diteman berangkat kan? Lemak berangkat. Niki aran azam. Nggih. Perbuatan terpisah dengan angan niat niki. Lemak meleng ke bersedekah. Ahad Sa'muri ya ke bersedekah to pondok pesantren Ribat Al-Um. Uninangan teh. Azam aran teparan niki. Walaupun azam ibu-ibu bapak-bapak tetap mau pahala. Dan man datang ruang pegawaian niki wah tak mau tercatat pahala ente. Makanya berazamlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena sejatinya tiang pelonggo tetap mendapatkan pahala dari niat bagus tiang pelonggo senamian niki. Wah tak siap-siap doang mulai berangkat lalu ngaji unggar sakit gigi ya. Burung berangkat azam meninta paran niki. Ndek lampak lagu tetap mau pahala tercatat niki. Nggih, ya teparan aran azam. Azam niki niat yang belum kesampaian perbuatannya. Berbeda dengan niat jak niki niat angan yang diikuti oleh perbuatan. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham nggih? Maka di sini tiang pelunggu sunamian mulai berazam dari hari ini. Lemak malam nisfu Sya'ban ya aku isi bersedekah, baca Quran, berdoa, ibadah, tahajud, azam dari sekarang. Oh, malaikat nyatet, boleh nanti boleh catat. Ya kelebihan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tiang pelungguh dalam persoalan ibadah sak solah-solah bagus-bagus. Walaupun tiang pelungguh ndek teman gawe wah tak tercatat pahala. Malaikat berangan gawe ibadah ndek teman gawe wah tak tertulisan. Marah boroh beda kerja boroh lam boroh aja berembe ni ke burung asli boroh berembe lamun burung tetap berpahala. Mau tahun doang. Tetapi inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dakat sak burung ndek tahu gawe tetap mau pahala lantaran angen niat sesolah niki. Niat niki sak santer sinter semina bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jadi ndek teman begawian doang wah tak tercatat pahala mau. Demen tuah mak gawe belian pahala maut. Satunya bonus niat, satunya karena mengerjakan amal ibadah. Berbeda dengan pegawaian maksiat. Rahmat desida Allah niki, kasih sayang desida Allah niki, ibu bapak-bapak, saking tunah tiang pelonggo selamian, ande temele pegawaian lengih bermaksiat kepada Allah. Berangan doang niki dulu. Malaikat belum mau menulisnya. Dakat sawah berangan. Dakat sawah berangan negawe maksiat, Allah malaikat ndek nulis. Demen tegawe maksiat niki baru tertulis seke kemaksiatan. Lamun pak kebagusan 10 kebaikan. Lamun kemaksiatan seke kemaksiatan. Itulah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tipe manusia.
Maka darak salak ndet butuh modal berangan berniat solah ibu-ibu nggih arak modal lemak minggu muri ya kelite malik ngaji terus berangan kok mudahan searah rezeki kenyumbang arah 20 juta arah jangan kan arah angan maka enggak nara ini saya 20 juta 20.000 rupiah alhamdulillah lagu angan sak solah melihat lalu ingat pembangunan pondok pesantren jelap jari iya aku puluhan juta kesiknya angan tiang pelonggo sak marak niki dicatat oleh Allah dengan kebaikan walaupun dek tahu gawe saya nggak kembali niyatul mu'min khairum min amalih niatnya orang beriman itu jauh lebih baik dari perbuatannya artinya dek teman gawe doang kebaikan niki wah tak mau pahala saya nggak lamun sekedar pegawaian doang lagu tanpa niat ikhlas bagus ndara ajin sedangkan niat bagus niki walaupun ndara pegawaian tetap arah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terombok isi pegawaian bagus. Berembe masih di perjalanan. Sabar, nggih. Masya Allah. Wah jam 10 niki. Kuat nih ibu. Sekedip jawab. Masih kuat ibu. Ndek percaya. Ruwe-ruwe selesai jam 12 ini aja. Terima ibu nggih. Lalang ngembeh kene. Insyaallah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Nuruddin Salim makin ngisi pengajian. Beliau dari Lajut. Mudahan saleh ma'arak jamaah-jamaah Lajut yang dah lumbar jam teriki nggih. Ya? Angka nggih. Oleh piran yang mau rencana ajak jamaah juga ke sana. Nggih. Adik saling isi silaturahmi kanca semeton ya. Nah, lagu sing sarak majelis di Al Barakat jadi yes kita tahun enak nggih. Jadi cerita jangan libur dia menjamaah lumba. Nggih. Nah niki peluwek sahabat batur adik sak luwek doaan belai insak girang tokon lek tu misa haji anu kena Samsul Hadi ninggal seminggu salewat kan kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Bapak Tuan Bapak Haji Samsul Hadi saat ninggal 1 minggu lalu nggih sampun nyiwa mudah-mudahan almarhum kesaksian dengan bagus nggih beliau tetap hadir ngaji lek tembok tak biasa tokon melinggih nanti napa sak tokon nyelanggah niki dene mikir sande ndik bapak-bapak nggih lamun wahwa ya jambe betok tokon salek tengahan kan jamaah kita banyak yang Masya Allah tabarakallah tetapi mereka sudah pernah duduk di tempat niki ya mereka sudah pernah duduk di tempat niki maka kita tidak akan pernah melupakan mereka semua belo-belo umur tanda belo-belo umur jadi kita tidak akan pernah melupakan jamaah. Semua jamaah yang hadir di majelis niki, duduk di tempat niki, tidak akan pernah luput dari doa-doa kita semua. Amin. Tidak akan pernah luput dari doa tiang dan kita semua. Amin. Makanya kita membuat sebuah doa, merangkai sebuah doa agar semua jamaah juga sampai hari kiamat berdiri pondok pesantren niki. Kemudian doa itu terus dilantunkan, maka selama itu aliran pahalanya untuk tiang pelunggu sunamian walaupun kita sudah berada di
dalam bumi. Makanya sampun rangkaian sebuah doa. Sebentar dulu. Napiun indo niki ibu bapak-bapak. Teparang-parang. Salatullahi tagsha kulla hini alal mukhtari ma nurun yabin. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah setiap waktu kepada Nabi pilihan selama cahaya kebenaran terus bersinar. Doa niki baru dibaca sama anak-anak kita, sama maulin. Yang dibaca sama maulin tadi itu adalah doa yang kita rangkai untuk kita semua. Doa yang kita akan panjatkan untuk kita semua, baik yang pernah duduk di tempat ini kemudian Allah panggil, maupun kita yang masih hidup di atas dunia niki. Nabi doa niki, salatullahi tagsha kulla hini alal mukhtari ma nurun yabin. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah setiap waktu kepada Nabi pilihan selama cahaya kebenaran terus bersinar. Wasallim ya ilahi thumma salli alal hadi wa man bihi nasta'inu. Wahai Tuhanku, limpahkan salam dan salawat kepada sang pemberi petunjuk, tempat kami bergantung dan memohon pertolongan. Ilahi ja'al ribatal ummi samian bi'ilmin waqtidarin yastabinu. Wahai Tuhan, jadikanlah ribat mulia dan tinggi dengan ilmu dan kemampuan yang nyata serta kokoh. Waftah lahu abwabat taqaddumi wa rizqan fadahil la yastadinu. Bukakanlah baginya pintu-pintu kemajuan dan limpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Wa barik fil muallimina fihi ikhlasan sadiqan la yansaninu. Berkahilah para guru di dalamnya dengan keikhlasan yang tulus dan tidak pernah menyimpang. Kita doakan guru-guru kita di sini. Guru-guru doang atau doang? Ndek, pelonggo hendak bareh dulu sabar. Kita doakan pondok pesantren juga. Tadi di awal kita doakan pondok pesantren. Kemudian kita doakan wa barik fil muallimina fihi ikhlasan sadiqan la yansaninu. Berkahilah para guru di dalamnya. Semua guru yang mengajar di pondok pesantren niki, baik yang di zawiyah, baik yang di SMP IT, dan semuanya, baik yang di majelis taklim, semuanya kita doakan mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan kebaikan. Wazidhum ya ilahi thumma tsabbit khutahum idbihim dinun yasunu. Tambahkanlah taufik dan keteguhan kepada mereka. Mereka siapa? Guru. Karena melalui merekalah agama terjaga dan terlindungi. Wajazil muassisina bikulli khairin wa ahlihim bitaqwa yaslamunu. Berilah balasan terbaik kepada para pendiri dan jagalah keluarga mereka dalam ketakwaan dan keselamatan. Semua yang ikut andil di dalam mendirikan pondok pesantren niki ikut di dalam doa niki. Nggih, pelungguh dan kita semua. Wajud lil muhsinin al munfiqina jazaan thayyiban fihi yakunu. Anugerahkanlah balasan yang baik dan mulia kepada para dermawan dan seluruh penyumbang. Niki doa untuk para penyumbang, untuk orang-orang yang telah mengikhlaskan harta-hartanya untuk membangun tempat niki, untuk memperluas lahannya. Semua yang ikut andil di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa niki, maka ikut di dalam doa niki. Wajazil muhsinina wajud lil muhsinina al munfiqin jazaan thayyiban fihi yakunu. Anugerahkanlah balasan yang baik dan mulia kepada para dermawan dan seluruh penyumbang. Wajazil qa'imina ala syu'unihi wa man khadamu hayyan aw yakunu
Berilah balasan kebaikan kepada pengurus yang mengelolanya dan kepada semua yang telah membantu, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Semua pengurus, semua yang membantu kelancaran pondok pesantren, kita semua masuk semua di dalamnya. Nggih. Kita doakan di sini, wajazil qa'imina ala syu'unihi wa man khadamu hayyan aw yakunu. Berilah balasan kebaikan para pengurus yang mengelolanya dan kepada semua yang telah membantu, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Wa katsir jam'a man fihi ijtima'un ala dzikri bihil qalbu yaskunu. Perbanyaklah orang-orang yang berkumpul di dalamnya untuk berzikir hingga hati menjadi terang. Ya Allah, perbanyak orang-orang hadir di majelis ta'lim, orang-orang ngaji di tempat niki sehingga hati-hati mereka tenang dalam hidupnya. Wahab tullabahu nuran wa ilman huffazan sadiqina la yakhunu. Anugerahkanlah kepada tullab, kepada para tullab, pada santri, cahaya dan ilmu menjadi penghafal Al-Quran yang jujur dan amanah. Yasiruna istiqamata kulli dahrin wa sunnata Ahmadin fiha yasunu. Mereka berjalan lurus sepanjang masa, menjaga dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu ribata ilmin wa dini wa hisnan lil amanati yakunu. Jadikanlah ribat sebagai pusat ilmu dan agama serta benteng kokoh bagi amanah dan akhlak. Wa baqi dzikrahu fil ardi nura bihi lil khairi tahdi wa ta'unu. Kekalkanlah namanya di muka bumi sebagai cahaya yang membimbing dan menolong manusia menuju kebaikan. Wahtim a'malana khairal khitami wa fil firdausi ya rabbi ijma'una. Akhirlah amal-amal kami dengan penutup terbaik dan kumpulkanlah kami di surga Firdaus, wahai Tuhan kami. Nah, mudah-mudahan ini doa untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dikumpulkan amal-amal kebaikan kita, penutupnya adalah kebaikan. Akhir umur kita, penutupnya adalah kebaikan, dan semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Waqtim a'malana khairal khitami wa fil firdaus ya rabbi jama'una. Akhirlah amal-amal kami dengan penutup terbaik dan kumpulkanlah kami di surga Firdaus, wahai Tuhan kami. Wa sallillahumma sallim daima 'alal hadi fa bismihi nadinu. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam untuk selamanya kepada Nabi pemberi petunjuk, kepada Nabi pemberi petunjuk yang dengan namanya kami beriman. Jadi kita susun untuk apa? Agar terus doa-doa niki terus mengalir untuk kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semua yang ikut andil, yang memberikan bantuannya, baik berupa tenaga, harta, pikiran, ya, semua yang hadir, semuanya kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Amin. Mudah-mudahan tiang pelunggu sunamnya teicanin senantiasa rahmat silsilah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Niki jadi tidak ada seorang pun yang pernah duduk di majelis ini kecuali kita akan terus doakan. Tidak ada yang kita lupakan. Nama mungkin tidak kita hafal, tapi ketika mereka sudah duduk di majelis ini, maka mereka berhak mendapatkan doa-doa kita. Nggih, mereka berhak mendapatkan doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang duduk di tempat ini berhak mendapatkan doa anak-anak kita, mendapatkan doa dari penerus-penerus kita nantinya. Tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi selama itu sandeman kiamat terus pondok pesantren ini terus hidup sampai hari kiamat, maka doa-doa itu akan terus terpancar sampai akhir hari kiamat. Nah, nggih. Nah, ndak lupa jeluk ahad, kelemak jam balu.
Udah sabel umur, tanda. Mudah sabel umur ketika kita meninggal dunia dalam husnul khatimah. Iya, sa paling inti niki husnul khatimah niki. Persoalan waktu itu bukan jadi persoalan. Bukan kita menantang. Tidak ada manusia yang berani menantang kematian. Ndara det bani tiang dek bani mate. Pelonggo det bani mate. Aneh pira tahun mulai hirup ibu. Mulai 1 tahun hirup. Mulai karo belah tahun hirup. No. Teketuan karo belah tahun doang dendek lamun karo belah jati pah jari. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, kita ingin berumur panjang, tetapi yang namanya kematian itu pasti datang. Pasti. Lama, sebentar, pasti datang sareng mati niki. Tetapi titik poinnya yang terpenting adalah husnul khotimah. Iya, paling intinya niki. Dalam usia berapapun, intinya husnul khotimah, penutup yang baik. Ada orang meninggal dunia di usia 110 tahun, tapi dia kafir. Aragunan umur sabelon niki? Darah. Ada orang berusia 90 tahun. Ada aran luwe niki. Alhamdulillah. Kemudian dia meninggal dunia dalam husnul khatimah. Salah niki? Salah. Ada orang meninggal dunia di usia 70, 80 tahun. Meninggal dunia husnul khatimah, bagus. 50 tahun husnul khatimah, bagus. Bagus. Ketika husnul khotimah menjadi predikat akhir hidup kita di sisi Allah, itulah yang terbaik. Kita hanya berusaha untuk hidup sehat. Hidup sehat ibu-ibu nggih? Hidup sehat, jaga makanan, jaga minuman, jaga pikiran. Dendek girang keloran besi. Besi. Kan girang keluaran besi. Lamun tua tawa kurangan sia. Ne, kurangan sia, kurangan gula. Wah tawa masih demen es krim. Enggak, tahu kekaken nunin es krim, saya ngadek tahu kunyah nunin. Los doang lebih. Aranja es krim encer kan? Bau terlekat dengan sendiri gigi doang lekat ke? Temo ke doang encer di dalam. Lamun tua toa kurangi gula, kurangi sia. Intinya di atas umur 40 tahun mulai jaga-jaga. Makanan, minuman, jaga kesehatan. Nah, niki nggih ibu-ibu. Kemudian jaga pikiran. Pikiran niki endah bagian dari hal terpenting dalam hidup tiang pelunggu. Lamun pikiran tiang pelunggu senamian bersih, lulus lancar, insya Allah sehat. Kita niki tergantung cara pandang berpikir kita. Maksud tiang niki pikiran tiang pelonggon dendet girang anu lalu. Dendet girang takut. Dendet girang napiaran niki takut, khawatir yang berlebihan. Takut, khawatir. Sampai sakit otak si khawatir. Dia terganggu, khawatir berlebihan. Maka ketika kita khawatir, ibu-ibu, kita diajarkan di dalam Islam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus anjuran perlu baca hasbunallah. Kita serahkan Allah sebagai pembela kita, sebagai backingan kita, pelindung kita. Lamun wah Allah jadi pelindung tiang pelunggu senamian, tidak ada yang bisa membuat tiang pelunggu senamian celaka. Jadi demente berirap samarak niki, hendaknya tiang pelunggu senamian berzikir kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Napi anda ibu-ibu, bapak-bapak, luwe-luwe silaturahmi. Telampak ibu-ibu, lampak ibu-ibu silaturahmi. Jok keluarga, jok jamaah, jok masyarakat, lita ngaji doang silaturahmi niki. Kerang-kerang wah ngaji silaturahmi. Sehat. Angge, jadi silaturahmi. Demen tua niki ibu bapak-bapak, kuatan ibadah, dendek kuatan pikiran lalu dunia. Lamun kepikiran dunia, maka ambil tarik dia untuk akhirat. Lalu begawean untuk akhirat. Lalu nambah untuk akhirat. Lalu jog bangkat akhirat. Pokon akhirat doang, anget akhirat. Sila. Nggih. Nabi yang dalam mentua kuat zikir dan tobat. Tasbih kancut bekedek. Ibu-ibu, tasbih kancut bekedek lamun toa. Bayi balu endah. Kuatan bekedek kadu tasbih. Tokoh-tokoh lebali astagfirullah. Nggih. Niki persiapan hidup di sisa-sisa umur kita. Paputuan ke berumur balu puluh tahun deh. Parang ke balu puluh. Masih bajang, masih milih merari ruan. Pira ke bajang ibu tuan. Baru 65 tahun. Tiang? Nggih. Masya Allah. Udahan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih. Angka ieu nyangkeun teu uji sida Allah dengan penyakit. Mudah-mudahan saya tetap sabar nggih. Alhamdulillah. Nah, jadi telue-lue zikir wasilah. Apa terausan sandende ibu-ibu atas bedat astagfirullah sallallahu ala Muhammad geroi rabbeweh bareh julu tot ngidam. Ya, kenapa? Di ini ada sisa zikir kepada Allah. Sisa zikir itu dendet jelap lalu petelang. Lamut zikir, ngone zikir ribuan kita zikir. Berembira beweh teh. Kawak geron. Demenuah kawak geron iki tiang doang wah kawak geron ini sing ngone tengah teh ini. Kawak geron. Menuntan tengah teh, menuntan berzikir lu ibu-ibu. Bareh tenginem. Anteh dulu. Nanti dendek langsung petelang isi air. Kenapa? Kawak gero beweh niki adalah asarul ibadah. Sisa dari ibadah dendek jelap lalu petelang. Ya, dendek jelap lalu petelang sisa ibadah kadu isi nginem. Barehan dulu anteh seberak demen wahanu seberak butuh waktu seberak baru tengi nginep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lapah tenginam. Jadi lamun tenginam. Nah piaran dendek balak gelagak. Kita harus pemes air ini. Harus pemes sehingga kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap alirannya. Ya, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau bukan karunia Allah, kita tidak akan pernah bisa minum setetes air pun. Luwek dengan detong inam, luwek ke rumah sakit. Detong inam. Tapi nginam doang apa kadun? Sepet. Tercelupan, tetetesan, satu tetes cukup. Nikmat Allah manakah yang kalian dustakan? Lo menurut nikmat Allah coba, dia mensak sehat, nginam sehat, mangan sehat. Tapi ketika kita sakit, nginam doang, setetes. Ada orang seperti itu penyakitnya kan? Arah. Kurangi nginam mama uni. Maka nginam kesuruh kurang. Sebelumnya normal kita nginam berliter-liter sehari, maka tersakit, tersuruh kurangi nginam. Penyakit Nabi niki penyakit karang. Napera niki bagian ini batu karang sale ginjal. Nah, cara nginumnya seperti itu ketika dia dioperasi. Ginjal niki tetes dan tepeng kuat lo nginum. Maka kita harus bersyukur, ibu-ibu, bapak-bapak masih tahu kuat nginum. Itu bersyukur agar nikmat ini terus menerus. Kita harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Namun dia bersyukur, Allah tambah ini rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelungguh senami. Ustaz kan? Belum? Oh, baru sampai penendam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, berselawat juga mai. Maulin, selawat maulin, minta maulin. Nggohone namun menuju dadah, nampak terus. Datang jok papuk munah berdoa doang sebera, pelai malik jok lokon. Aten alhamdulillah baut mau tahlil, kemudian doa. Demen dua selesai tahlil doa, pelai malik kadu motor, mobil kadu, delet kadu. Nah, pelai jok padak pijot. Ngaji Isra. Jarin oleh maghrib sampai jam siwak niki arah 4 ajarik. Masya Allah, tabarakal. Mudahan sabarkah nggih. Alhamdulillah selamat sehat ja. Uli tahun tenah upaya nggih. Kecuali memungkinkan ja jelas kita tahu penuhi. Nah, jadi alhamdulillah Ina Rusdi dan Ama Rusdi insyaallah yang berangkat lemak tanggal selai. Mudah-mudahan perjalanan beliau melaksanakan ibadah umrah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Papuk Munah baru nggih? Papuk Munah, semua jamaah saya berangkat umrah niki. Selapuk niki. Sahadir maupun sandi hadir. Jamaah kita semua saya berangkat umrah, mudah-mudahan teicanin kemudahan, kelancaran di perjalanan, keselamatan di perjalanan, pergi dan pulang. Kemudahan di dalam ibadah melaksanakan umrah dan mudah-mudahan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umrah yang mabrurah, menjadi umrah yang maqbulah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah. Niki juga arak penyumbang dari Inak Tiang, Inak Mar diniatkan untuk sekeluarga. Demikian pula sumbangan dari Hajjah Zuhriyatun Sondo. Amal subuh. Niki amal subuh niki. Nggih. Masya Allah, penuh berat nih. Alhamdulillah. Ning kembe-kembe gambar robot niki. Yang penting kayak isin kepeng. Dakan saloga mengkembe kepeng. Yang penting kepeng kan. Kertas lagu ndaya kepeng ya apa guna? Karena kan alhamdulillah al-mukarram Bapak Tuan Guru sampun hadir. Nggih. Nah, jadi kita hadiahkan juga untuk putuan kebaru.